Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota. Sidang dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf beragenda membacakan eksepsi atau nota keberatan. Dan ini adalah Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf yang tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan jaksa mendakwa kedua terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dengan pasal 340 karena keduanya terbukti membiarkan terjadinya proses pembunuhan dan juga terlibat dalam pembunuhan almarhum Brigadir Joshua. Dan pada sidang hari ini yang pertama akan dimulai dengan tanggapan JPU atas eksepsi Verdi Sambo, dilanjutkan dengan Putri Chandrawati dan langsung akan membacakan agenda dari keberatan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Sangat menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta dari keterangan saksi dalam BAP. Selanjutnya dari asumsi tersebut jaksa penuntut umum terkesan menyimpulkan berdasarkan asumsi jaksa penuntut umum sendiri. Dalam menguraikan fakta di surat dakwaan, jaksa penuntut umum terlihat memberikan kesimpulan subjektif atas uraian tindakan dalam surat dakwaan. Sebagai contoh, dalam paragraf 2 halaman 14 surat dakwaan, jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut, bahwa dengan akal liciknya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi saksi Verdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban. Jadi di bagian ini tiba-tiba jaksa penuntut umum menyimpulkan berdasarkan asumsi hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai istri seorang perwira tinggi kepolisian mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Nomor 80, bahwa dalil yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban, secara langsung jaksa penuntut umum tidak menghargai dan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, yang artinya bahwa seseorang yang menjalani proses pemidanan dianggap sebelum menjalani proses pemidanan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang melekat pada diri terdakwa. 81, bahwa tugas jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan telah jelas harus berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 1 KUHP. Seharusnya jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan pada berita acara pemeriksaan atau bukti-bukti hasil penyidikan serta berpedoman pada aturan-aturan jurisprudensi Mahkamah Agung. Situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana Putri Chandrawati telah bersiap untuk memasuki ruang sidang dan akan segera dimulai sidang pada hari ini. Dan sidang pada hari ini akan membacakan tanggapan JPU atas eksepsi dari terdakwa Putri Chandrawati yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Dalam eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo, ini mengatakan bahwa surat dakwaan dari JPU tidak cermat karena tidak menguraikan peristiwa secara utuh.
Bahkan kuasa hukum dari Verdi Sambo ini mengatakan bahwa surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang dan juga terdapat uraian yang hanya berdasarkan pada satu keterangan saksi saja. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan JPU atas keberatan dari tim kuasa hukum Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Dan terlihat saat ini Putri Chandrawati telah melepas rompi tahanan dan jika pada sidang hari pertama mengenakan pakaian berwarna putih, kali ini Putri Chandrawati datang mengenakan setelan jas atau blazer berwarna hitam. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Putri sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik. Sesuai dengan agenda penundaan sidang kemarin, hari ini adalah tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi dari penasihat hukum. Silakan. Mohon izin Majelis Hakim, kami bagikan dulu untuk Silakan. tanggapan eksepsinya. Sampai sejam, Pak. Majelis Hakim yang mulia, Saudara penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang kami hormati, pengunjung sidang yang kami hormati. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini, maka Jaksa Penuntut Umum, kami ulangi, tim Jaksa Penuntut Umum akan membacakan tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan tim penasihat hukum dalam perkara atas nama terdakwa Putri Chandrawati. Nomor register perkara PDM 246 JKTSL 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022. Pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, Saudara penasihat hukum
yang terhormat dan pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, taufik, hidayah, dan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di ruangan persidangan ini, di mana pada hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Sebelum kami membacakan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan tekun dan sungguh-sungguh, di mana Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan atas diri terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian diberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Yang selanjutnya, atas eksepsi atau nota keberatan tersebut, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penasihat hukum terdakwa yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan di dalam mendampingi kliennya terdakwa Putri Chandrawati. Suatu kenyataan bahwa di dalam persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara penuntut umum dengan penasihat hukum atau terdakwa. Hal tersebut kami nilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditegakkan pada peradilan ini. Meskipun terlihat adanya perbedaan pendapat, maka hal itu merupakan kewajaran sebagai insan hukum yang menjunjung tinggi keadilan berdasarkan hati nurani. Bahwa bertitik tolak dari pemikiran itulah tanggapan penuntut umum ini kami susun untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum dari terdakwa Putri Chandrawati atas eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797-PIT-B-PN-JKT-SEL. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atas permohonan penasihat hukum terdakwa tersebut, berdasarkan alasan keberatan karena terdapat kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain. 1. Kronologis peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari jaksa penuntut umum. 2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. 3. Surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 Romawi, ketentuan perumusan dakwaan.
sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. 4. Salah satu keberatan kami atas surat dakwaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splitsing atas satu perkara tindak pidana. 5. Selain itu surat dakwaan jaksa penuntut umum obskurlibel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. B. Jaksa penuntut umum tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli tahun 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri, yaitu a. dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian. B. Poin B sampai dengan D. Kemudian D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obskurlibel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu diantaranya a. Terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk memberikan mobil tersebut ke Jakarta, padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai supir. B. Poin B sampai dengan F. E. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya, yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambo, SH, SIK, MH di bilik ruang pemeriksaan provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Jalan Saguling. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abot. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati tertanggal 17 Oktober tahun 2022. Kami, jaksa penuntut umum, setelah mendengar, membaca, dan mempelajari eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum tersebut, kami menanggapinya sebagai berikut.
dakwaan mempunyai suatu aturan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap, akan tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu dikatakan telah cermat, telah jelas dan telah lengkap, atau belum, garis miring tidak cermat, tidak jelas, garis miring kabur, dan tidak lengkap. Dalam prakteknya, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan isi materi dakwaan, yaitu uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan, disebut syarat material. Bahwa untuk memahami secara mendalam tindak pidana yang didakwakan itu memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP adalah a. Rumusan tindak pidana, uraian unsur-unsurnya, padanan uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa. B. Uraian tindak pidana secara sistematis kronologis. Siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara itu? Tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa? Kapan dan di mana tindak pidana itu dilakukan terdakwa? Bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu atau modus operandi? Apa yang dipergunakan, yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan tindak pidana itu? Motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu? Benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri? Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa, atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara konkret atau nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Sehingga kalau sudah terpenuhi tujuan utama surat dakwaan, maka dakwaan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa, terlebih dahulu penuntut umum menguraikan hal-hal sebagai berikut. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, jenis keberatan ada 3 macam. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari penuntut umum. Apabila wewenang penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus, sebagaimana pasal 75 KUHP.
orang yang mengadukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Menurut pasal tersebut, apabila suatu tindak pidana aduan di mana pengadu telah menarik kembali aduannya, namun tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum untuk disidangkan. Dalam hal tersebut, terdakwa penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa aduan telah ditarik kembali dan menurut pasal 75 KUHP, kewenangan penuntut umum telah hapus. Pasal 76 KUHP yang biasa disebut nebis in idem. Pasal 78 KUHP yang biasa disebut daluwarsa. Surat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum bukan perkara pidana, tetapi perkara perdata. Surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material yang dimuat dalam pasal 143 ayat 2B KUHP adalah batal demi hukum. Sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2A KUHP dapat dibatalkan karena mengakibatkan error in persona. Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah eksepsi hanya dapat diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, kompetensi mengadili. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesual eksepsi dan tidak diperkenankan menyentuh materi pokok perkara yang akan diperiksa di sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya diajukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi. Bahwa sebelum penuntut umum menanggapi eksepsi atau nota keberatan terhadap dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati, terlebih dahulu kami menanggapi dalil yang menyatakan hal-hal prinsipil terhadap deklarasi hak asasi manusia sebagaimana pasal 7 dan pasal 14 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abot. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews.
Polisi datangi toko obat dan apotik beri edukasi. Warga deklarasikan DOB Palembang Ulu. Ramen ya Jepang bercita rasa Nusantara. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini, Senin 24 Oktober 2022. Saya Romi Afriansa, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Polisi mendatangi sejumlah toko obat yang ada di Kabupaten Ogan Kombring Ilir. Petugas menghimbau pemilik toko untuk sementara tidak mengedarkan obat-obatan anak yang saat ini sedang dilarang pemerintah sampai dinyatakan aman dan bisa dijual kembali. Jajaran Polres Ogan Kombring Ilir bergerak cepat setelah pemerintah menyatakan jika ada beberapa jenis sirup obat anak berbagai merek membahayakan karena mengandung etilen glikol dan ditilen glikol melebihi ambang batas. Polisi pun mendatangi sejumlah toko obat yang ada di Kayu Agung, Kabupaten Oki. Tak ketinggalan juga mendatangi minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Kedatangan petugas pun meminta para pemilik toko untuk sementara waktu tidak mengedarkan obat-obatan berupa sirup anak yang mengandung ditilen glikol, DIG, dan deletigen glikol IG sampai dinyatakan aman dan bisa dijual kembali. Di beberapa toko yang ada di Kecamatan Tulung Selapan masih ditemukan adanya toko yang masih mengedarkan obat-obatan tersebut. Namun ada juga di antaranya yang menghentikan ataupun tidak mengedarkan obat tersebut lagi. Satbimas, Satres Narkoba melakukan himbauan kepada apotek-apotek di mana himbauan tersebut untuk tidak sementara memasarkan obat-obatan seperti sirup yang sudah menjadi atensi dari Kemenkes maupun BPOM. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan tersebut demi menjaga kesehatan anak. Dari Ogan Kombring Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Sementara itu, gerak cepat dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim setelah keluarnya edaran dari Kementerian Kesehatan. Pihak dinas langsung mendatangi apotik dan toko obat guna memastikan tidak ada lagi penjualan obat jenis sirup untuk sementara ini. Guna memastikan tidak dijualnya obat-obatan berbentuk sirup kepada masyarakat umum, Dinas Kesehatan Muara Enim langsung mendatangi beberapa apotek dan toko obat untuk memberikan himbauan dan meminta pihak penjual agar memasang pemberitahuan kepada masyarakat, sekaligus memastikan bahwa pengelola tahu akan aturan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Pemberhentian penjualan ini sehubungan dengan ditemukannya sebanyak 206 kasus ginjal akut pada anak-anak di seluruh Indonesia yang diduga diakibatkan konsumsi obat berjenis sirup. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Muara Enim, Dr. Edi Zatila, tujuan pihaknya mendatangi apotek dan toko obat guna memastikan bahwa mereka sudah mengetahui aturan yang dikeluarkan kementerian. Peraturan ini bersifat sementara hingga hasil dari BPOM dan laboratorium keluar. Edaran dari Kemenkes sendiri itu tertanggal 18 Oktober ya, tapi baru kami terima kemarin pagi tentang adanya kasus gagal ginjal akut atipikal. Ya, sementara mengambil langkah pengamanan dengan sementara menyetop penjualan atau pemberian obat-obatan kepada pasien. Selain apotek dan toko obat, pihak Dinas Kesehatan juga memberikan himbauan kepada klinik dan dokter praktek serta rumah sakit agar sementara tidak memberikan obat berbentuk sirup kepada pasien. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mendukung pemerintah dan menjaga kesehatan masyarakat, pengelola dan pemilik apotik siap menjalankan instruksi Kementerian Kesehatan terkait larangan penjualan obat berbentuk sirup.
Guna memastikan tidak dijualnya obat-obatan berbentuk sirup kepada masyarakat umum, Dinas Kesehatan Muara Enim langsung mendatangi beberapa apotik dan toko obat untuk memberikan himbauan dan meminta pihak penjual agar memasang pemberitahuan kepada masyarakat sekaligus memastikan bahwa pengelola tahu akan aturan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Pihak pengelola dan pemilik apotik tidak keberatan dan siap menjalankan apa yang menjadi instruksi dan kementerian yang diteruskan oleh Dinas Kesehatan Muara Enim. Meski sebagian pengelola sudah mengetahui informasi tersebut. Setelah didatangi oleh pihak Dinkes, mereka menjadi semakin yakin akan aturan baru tersebut. Kedepannya untuk beberapa hari ke depan atau mungkin sampai ada konfirmasi tentang insiden yang sedang berlangsung ini, maka apotek ini akan menghentikan sementara penjualan obat dalam bentuk sirup. Oh ya, apapun perintahnya kita siap menjalankan. Ini informasi ini sudah tahu duluan atau gimana? Kita tahu kemarin dari media, tapi kan itu masih rancu, belum ada yang resmi. Nah baru pagi ini resmi yang Kepala Dinas Kesehatan Muara Enim turun tangan, baru itu ya. Sementara itu untuk stok obat yang dimiliki oleh apotik saat ini tidak terlalu banyak. Namun pihak pengelola berharap apabila harus ditarik prosesnya akan lebih mudah serta ada campur tangan dari pemerintah. Dari Muara Enim, Edwin Satria Ainus melaporkan. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi PJ Bupati salurkan bantuan sembako. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri dibukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abot. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan nyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan.
bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Pemirsa, tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari ini mengakibatkan Sungai Keruh meluap dan merendam ratusan rumah warga di 2 desa di Kabupaten Musi Banyu-Asin. Beruntung PJ Bupati Musi Banyu-Asin Apriyadi dengan cepat menyalurkan bantuan sembako secukupnya untuk warga yang terdampak banjir. Ratusan rumah warga di Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Jirak Jaya dan Desa Tebing Bulang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyu-Asin dikepung banjir setelah diguyur hujan dalam beberapa hari ini. Sungai Keruh dan Sungai Jirak tak mampu menahan debit air sehingga meluber ke pemukiman warga. Pejabat Bupati Musi Banyu-Asin Apriyadi bersama Camat Jirak Jaya Yudi Suhendra serta Kapolsek dan Babinsa turun langsung ke lokasi terdampak banjir. Banjir disebabkan meningkatnya debit air Sungai Keruh di desa setempat sehingga banjir merendam rumah dan pemukiman warga. Pada kesempatan itu, pejabat Bupati Musi Banyu-Asin Apriyadi menyempatkan diri berbincang dengan warga dan pemilik toko sembako yang terkena dampak banjir. Banjir seperti ini terjadi setahun sekali setelah musim kemarau dan banjir tidak akan berlangsung lama. Banjir diperparah dengan ketinggian bervariasi dari 1 meter hingga 1,5 meter. Apriyadi menyatakan akan dilakukan penyelusuran sungai jika ditemukan pendangkalan. Pemerintah siap untuk melakukan normalisasi sungai di tahun mendatang. Kalau di hulunya itu hujan, dia akan banjir. Karena apa? Karena Sungai Keruh ini itu terjadi pengecilan, pendangkalan. Di dalamnya itu pendangkalan karena banyak orang buka lahan, buka apa itu kan kayunya tuh, sehingga terjadi pendangkalan. Makanya diskusi sama Pak Kades, coba ditelusuri dulu sungai ini. Kemudian kalau memang masyarakatnya bersedia, sungai ini kita normalisasi, tapi tidak ada ganti rugi. Bantuan dan upaya evakuasi juga disupport oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyu-Asin melalui Dinas Sosial dengan memberikan bantuan sembako secukupnya. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Musi Banyu-Asin menerjunkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Dari Musi Banyu-Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Menggandeng Ridos Indonesia, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif bekerjasama dalam pengembangan perhotelan di Indonesia. Poltekpar Palembang menjadi pilot project dalam program Kemenparekraf. MOU kerjasama Kemenparekraf dan Ridos Indonesia diserahkan dalam momen wisuda ketiga Poltekpar Palembang. Sekitar 264 mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang mengikuti wisuda ketiga program Diploma 4 dan program Diploma 3 yang digelar dalam sidang Senat Terbuka Politeknik Pariwisata Palembang Kamis siang. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan dunia perhotelan, momen wisuda ketiga Poltekpar Palembang tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan Ridos Indonesia. Kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyikapi kemajuan teknologi Indonesia yang memasuki era transformasi teknologi digital. Para wisudawan dan mahasiswa agar dapat lebih memahami dalam mengelola aplikasi. Dari 6 Poltekkar miliki Kemenparekraf, Politeknik Pariwisata Palembang menjadi pilot project dalam pengembangan kemajuan pariwisata berbasis teknologi. Bahkan pembekalan pengetahuan juga dalam menopang dan mendorong sumber daya manusia yang entrepreneurship dan terciptanya lapangan kerja. Kami diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan Poltekpar Palembang dalam hal
pengembangan dan pemanfaatan hotel praktik, sebuah hotel yang sangat bagus yang dimiliki oleh Poltekpar Palembang. Kami akan coba membantu dari segi operasional manajemennya. Kemudian kami juga akan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan bagi para siswa-siswa Poltekpar dan juga penyediaan dosen tamu. Jadi ke depan kita berharap anak-anak ini dari hulu dan hilir berpikirnya komprehensif. Jadi dengan salah satu pekerjaan kita menjalin hubungan dengan Red Doors ini, kita meminta dari Red Doors ini melakukan pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM, pengelolaan hotel yang baik dengan benar, bagaimana kita melibatkan teknologi, bagaimana kita mengembangkan aplikasi, bagaimana kita mencari market segmen kita dan market share kita. Kolaborasi dan kerjasama Kemenpar Ekrab dan Ridos Indonesia diharapkan dapat menjadikan generasi lulusan Poltekpar dari seluruh Indonesia mampu bersaing dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah keluarnya izin penghapusan gedung bekas kantor dinas DPMTS yang berlokasi di lingkungan kantor Pemkab Muara Enim, sebelumnya gedung ini terbakar, kini dilakukan pembongkaran dan akan beralih fungsi menjadi lahan parkir. Petugas menggunakan alat berat melakukan pembongkaran dan pembersihan material gedung bekas kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim. Pembongkaran bekas gedung ini setelah mendapatkan izin penghapusan dan disepakati akan beralih fungsi menjadi lahan parkir dan ruang terbuka hijau. PJ Sekda Muara Enim Riswandar saat meninjau langsung memastikan proses penghancuran berjalan dengan baik sesuai rencana akan dijadikan lahan parkir. Lokasi ini akan ditata rapi sehingga nantinya aman dan nyaman. Setelah kita lakukan pengecekan, kita buat laporan ke Bupati dan Pak Sekda, kita rapatkan dan disepakati bangunan tersebut akan dihancurkan dengan tindak lanjut penataan untuk lahan parkir, perluasan parkir. Proses persetujuan Bupati sudah ada, surat keputusan penghapusan sudah ada. Maka hari ini kita laksanakan penghancuran bangunan tersebut. Sementara itu untuk material bekas pembongkaran sesuai dengan permintaan akan diangkut untuk dihibahkan ke Pondok Pesantren Tahfidz Yatim Piatu di Kota Muara Enim. Karena barang ini kan sudah aman untuk dihancurkan, untuk dihapuskan, karena daripada dia tidak menempatkan, kita menempatkan baik material bekas maupun lapangan cukup digunakan untuk parkir. Jadi rencana sudah dihancurkannya, jadi kenapa Pak? Rencana paling awal itu jadi tempat lahan parkir dulu, baru pekerjaan selanjutnya ada yang lain. Jadi statusnya memang habisnya ini Pak ya? Habis, sudah habis Pak. Untuk bangunan. Ya. Katanya bukan digantikan bangunan baru lagi, bukan Pak ya? Belum sementara ini. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Ramen ya Jepang bercita rasa Nusantara. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. The Great Tournaments on October. Live iNews, new home of badminton. Berita menarik
menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan Lotongoh Abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan yes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Suara pembentukan daerah otonomi baru Palembang Ulu kembali terdengar setelah sejumlah tokoh masyarakat seberang Ulu mendeklarasikan Palembang Ulu sebagai daerah otonomi baru. Ketua Presidium Palembang Ulu Ahmad Aman Astra Ramli menyebutkan secara geografis dan potensi Palembang sudah layak dibagi menjadi daerah otonomi baru. Magister sarjana ekonomi, magister hukum, Jumat siang, sejumlah tokoh masyarakat seberang Ulu Palembang mendeklarasikan Palembang Ulu sebagai daerah otonomi baru digelar di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Jakabaring Selatan, Rambutan, Banyu-Asin. Rencana pemekaran kawasan seberang Ulu Palembang menjadi Kabupaten Palembang Ulu kembali bergulir oleh para tokoh masyarakat, terdiri atas berbagai latar belakang profesi yang berbeda. Mulai dari alim ulama, tenaga pendidik, termasuk diantaranya adalah mantan Gubernur Sumatera Selatan periode 1988-1998, Haji Ramli Hasan Basri. Komite Persiapan Pemekaran Palembang Ulu KP3U menunjuk Ahmad Aman Astra Ramli sebagai Ketua Presidium Palembang Ulu. Pemekaran Palembang Ulu sudah direncanakan sejak tahun 2004 silam tersebut. Aman menyebutkan secara geografis dan potensi Palembang sudah layak dibagi menjadi daerah otonomi baru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah seberang Ulu. Dari segi persyaratan di sini pun sudah ada 5 kecamatan yang menjadi syarat, yaitu daerah otonomi baru itu minimal 4 kecamatan, kita sudah ada 5. Memang harapan kita adalah bisa bergabungnya posisi kecamatan-kecamatan dari Banyu-Asin, yaitu Rambutan yang dekat, sehingga mereka mungkin juga secara administrasi tidak sulit lagi harus nyebrang. Tapi mewujudkan itu kita butuh dukungan dari pemerintah. Pembubuhan tanda tangan dukungan dilakukan para tokoh masyarakat seberang Ulu. Pemenuhan berkas-berkas administrasi, hukum, cakupan wilayah dan sebagainya akan segera digerakkan hingga mendapatkan rekomendasi dari DPRD dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner masakan Jepang, masakan ramen pasti sudah tidak asing lagi. Namun ada yang berbeda dari masakan asal matahari terbit ini. Di Palembang, makanan ini dikombinasikan dengan rempah asli Indonesia, sehingga cita rasanya pun memiliki cita rasa Nusantara. Berikut liputannya. Hai pemirsa, jalan-jalan ke mall memang menjadi salah satu pilihan yang memang tepat banget sambil menunggu waktu luang. Dan kebetulan udah lapar nih, saatnya kita untuk cobain makanan khas Jepang, ramen. Seperti apa ya rasanya ramen yang baru aja buka di Palembang Square Mall? Yuk ikutin saya.
Nah, ini dia bagi Anda pecinta kuliner asal matahari terbit yang satu ini. Anda wajib mengunjungi gerai Ramenia, berlokasi di lantai 1 Mall Palembang Square Palembang, Sumatera Selatan. Seiring bertambahnya minat masyarakat, banyaknya minat masyarakat akan kesukaan masakan Jepang, gerai-gerai makanan Jepang kian bertumbuh di Indonesia, termasuk juga di kota Pempek ini. Berbeda dari ramen kebanyakan, ramen di sini memiliki cita rasa Nusantara. Perpaduan bumbu rempah Indonesia dengan kuah kaldu dan mie khas negara asal bunga sakura. Pemirsa, saya mau mencoba menu mie ramen yang cocok sama lidah kita orang Indonesia. Ramenia sambal mata. Sekarang kita sudah pesan menunya dan pemirsa sabar ya, kita tunggu dulu mie ramenya. Nah pemirsa, menyesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia untuk toppingnya ditambahkan telur, potongan daging, rumput laut, dan sambal bawang. Bagi pecinta pedas, ada juga menu ramen sambal mata yang pasti membuat lidah Anda bergoyang. Musim penghujan saat ini, bagi Anda pecinta kuliner, masakan berkuah cocok untuk menghangatkan tubuh. Itu dia, mie ramen pesanan saya sudah datang. Ayo, mari kita cobain seperti apa nikmatnya makanan asal Jepang ini. Nah, Besti, buat kalian para pecinta makanan khas Jepang, ramen ya itu bisa menjadi salah satu pilihan Anda karena rasanya yang asin dan juga gurih ini benar-benar nampol di lidah. Pesanannya juga bisa kalian order dengan menu yang banyak banget varian yang ada di ramen ya. Salah satunya juga ada cita rasa Nusantara sambal mata. Bahkan tingginya minat pecinta ramen, ramennya sendiri sudah buka sebanyak 56 gerai di seluruh Indonesia. Konsep yang ditawarin adalah ramen Jepang tapi dengan harga yang murah, tapi kualitasnya juga kualitasnya enak, kualitas bintang 5 gitu. Jadi beda sebenarnya sama ramen Jepang lainnya, biasanya kan lebih kuahnya lebih light gitu kan, lebih kental, sedangkan kalau di ramen dia ini sudah kita sesuaikan dengan lidah Indonesia, jadi lebih gurih dan juga ada cita rasa Indonesia. Kita pakai sambal juga, kalau untuk yang pecinta pedas kita ada sambal bawang dan juga ada menu khas Indonesia itu ramen sambal mata. Nah guys, untuk kalian yang masih bingung mau cari cemilan sore, boleh nih langsung cobain makanan khas Jepang ramen. Nah sekarang sudah ada ramennya di Palembang Square Mall. Pastinya cita rasa yang asin dan juga gurih ini memang salah satu favoritnya orang Indonesia. Saya Agung Prisma, Zama Levi melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan soto ngoh abot. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan maknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.